Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya kalian semua di rumah? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang SPDP. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu interval nada, tari kreasi daerah, dan reklame. Interval nada. Jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Namun, jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Anak-anak, perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Lagu Ambilkan Bulan Bu ini adalah lagu yang diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud. Bapak Ate Mahmud menciptakan lagu anak-anak dengan syarat dan makna. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar lantunan lagu ini? Marilah kita menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu secara bersama-sama. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan menderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Setelah kita menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu secara bersama-sama, perhatikan lagu ini. Lagu Desaku Yang Kucinta. Lagu ini merupakan lagu yang diciptakan oleh Elmanik, dan lagu Desaku Yang Kucinta ini merupakan sebuah lagu yang menceritakan tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh sang pencipta lagu. Nah, anak-anak, marilah kita semua secara bersama-sama menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta.
tari kelompok yaitu tarian yang diperagakan oleh satu atau dua orang atau lebih. Contoh tarian yang diperagakan secara berkelompok yaitu tari Bedaya Ketawang. Nah, ini merupakan gambar dari tari Bedaya Ketawang yang diperagakan secara berkelompok. Tari Bedaya Ketawang ini merupakan tarian yang berasal dari Surakarta. Tari ini merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah, Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan Raja Baru atau peringatan penobatan Raja atau Sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit, karena tari Bedaya Ketawang ini diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang yaitu Jawa yang berarti langit. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang suci atau bersih. Tari ini diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana tata rias serta gerak tarian yang sama. Yang kedua ada tari serimpi. Ini adalah contoh tarian tari serimpi. Tari serimpi ini merupakan tarian yang berasal dari Jawa Tengah. Tari ini merupakan tari klasik yang mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi. Dan tarian ini sudah ada sejak zaman masyarakat feodal serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Tari serimpi yang sudah banyak dipentaskan ini memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Yang ketiga ada tari Pakarena. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan. Tarian ini diiringi oleh alat musik, 2 kepala drum, dan sepasang instrumen alat semacam suling. Tari Pakarena ini merupakan tari yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu tari Pakarena Gantarang. Alasan dinamakan sebagai tari Pakarena Gantarang, yaitu karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Tarian yang dimainkan oleh 4 orang penari perempuan pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1903, saat Pangali Pata Raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Yang keempat ada tari gantar. Tari gantar merupakan tari yang berasal dari Kalimantan Timur.
Tari gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Tari gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan menari berfungsi untuk melubangi tanah. Reklame. Apakah kalian tahu apa itu reklame? Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang reklame. Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebarkan informasi kepada halayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Nah, anak-anak, ini ada beberapa contoh reklame. Yang pertama ada iklan. Contoh yang digambar adalah iklan baris. Iklan merupakan pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Iklan dipasang di dalam media massa, seperti surat kabar dan majalah. Bisa juga dipasang di tempat umum. Yang kedua ada spanduk. Ini adalah contoh gambar spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Yang ketiga ada brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Brosur disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen. Yang keempat ada embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk. Embalase berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Yang kelima, poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin. Poster ditempelkan atau ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Yang keenam ada baliho. Nah, ini merupakan contoh baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar. Ditempatkan di tempat umum dan strategis.
menggunakan tiang besar dan kuat, dan bersifat semi permanen. Anak-anak semua, materi SBDP hari ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang disimak kalian semua dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.